Tahukah kamu, ada satu alat sederhana yang hampir selalu ada di rumah, sekolah, kantor, hingga salon? Bentuknya kecil, mudah digenggam, dan terlihat sepele. Namun tanpa alat ini, banyak aspek kehidupan kita akan terganggu. Ya, itulah gunting. Meskipun terlihat biasa, gunting adalah salah satu penemuan paling revolusioner dalam sejarah peradaban manusia. Bentuknya simpel, dua bilah logam yang disatukan di tengah, namun kegunaannya sangat luas. Dari aktivitas sederhana seperti memotong kertas, hingga pekerjaan rumit seperti operasi bedah. Tapi, dari mana sebenarnya gunting berasal dan bagaimana alat ini bisa menjadi begitu penting? Tik-tak, mari kita mundur jauh ke masa lalu. Gunting pertama kali ditemukan lebih dari 3.000 tahun yang lalu di Mesir kuno, atau 1.500 tahun sebelum Masehi. Namun bentuknya saat itu belum seperti yang kita kenal sekarang. Gunting kuno terdiri dari dua bilah logam yang dihubungkan dengan pegas di ujung sehingga bisa memotong tapi belum praktis. Barulah pada abad ke-1, bangsa Romawi mulai menciptakan gunting dengan engsel di tengah, disebut gunting pivot, yang menjadi cikal bakal bentuk modern saat ini. Lalu pada abad ke-18, orang Inggris mulai memproduksi massal gunting-gunting untuk keperluan memotong kain, gunting dapur, hingga gunting untuk keperluan medis. Sejak saat itu, gunting terus berevolusi, dari alat tangan sederhana hingga alat industri presisi. Tapi bagaimana sebenarnya gunting bekerja? Secara teknis, gunting adalah contoh dari tuas kelas pertama. Titik tumpunya terletak di tengah, dengan gaya tekan dari tangan berada di satu sisi dan hasil potong terjadi di sisi lainnya. Saat kita menekan pegangan, dua bilah saling menekan benda di antara mereka hingga terpotong. Namun keberhasilan potong juga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ketajaman bilah, sudut dan sudut geser bilah, kualitas bahan, dan tentu saja teknik penggunaannya. Gunting bukan hanya soal kekuatan, tapi juga presisi. Lalu, bagaimana gunting dibuat? Di pabrik-pabrik modern, prosesnya dimulai dari pemotongan baja tahan karat berkualitas tinggi. Bilah dipanaskan, ditempa, dibentuk, dan diasah dengan presisi. Setelah itu, dua bilah disatukan dengan baut atau rivet, lalu diuji kekuatannya. Beberapa gunting profesional seperti gunting rambut atau gunting bedah bahkan dibuat secara manual oleh pengrajin ahli untuk memastikan hasil terbaik. Sekarang, mari kita lihat jenis-jenis gunting yang biasa digunakan. Ada gunting kain, yang tajam dan panjang untuk memotong tekstil tanpa merusak serat. Ada gunting dapur, kuat dan multifungsi, bahkan bisa digunakan untuk memotong tulang atau membuka botol. Gunting sasak, dengan bilah ultra presisi dan bergerigi, untuk potongan rambut jamet. Gunting sunat dengan bilah melengkung serta bunyi yang ringan dan gurih telah menjadi mimpi buruk bocil-bocil era 90-an. Gunting anak-anak berukuran kecil dengan ujung tumpul untuk keamanan. Dan tentu saja, gunting bedah, mungil namun sangat presisi, digunakan dokter di ruang operasi. Setiap jenis gunting dirancang sesuai kebutuhannya, dan itulah yang membuat alat ini luar biasa. Bentuk sederhana, fungsi tak terbatas. Bayangkan saja dunia tanpa gunting. Tidak ada baju yang dipotong rapi, tidak ada kertas yang dibentuk menjadi karya seni oleh anak-anak, tidak ada rambut yang dirapikan, bahkan tidak ada operasi penyelamatan nyawa yang berjalan lancar. Dan tentu saja tidak ada anggaran yang dipotong. Gunting memang kecil, tapi perannya besar. Ia hadir di setiap rumah, sekolah, kantor, hingga ruang operasi. Ia membantu kita menciptakan, memperbaiki, dan membentuk dunia. Jadi lain kali kamu menggunakan gunting, ingatlah, kamu sedang menggunakan alat yang telah menemani manusia selama ribuan tahun. Sederhana, tapi revolusioner. Jangan lupa like dan subscribe untuk video edukasi lainnya ya.